Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Riditya Nur Hidayati dan teman saya Ria Vinula Alfanisari. Di sini kami akan mempresentasikan makalah dengan judul Paham Filsafat Lanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang paham filsafat esensialisme. Yang pertama yakni pengertian paham filsafat esensialisme. Esentia merupakan asal dari kata esensialisme, di mana kata tersebut berasal dari bahasa Latin yang berarti hakikat kodrat. Kata ini berkaitan dengan segala sesuatu yang bersifat apa adanya. Sehingga filsafat esensialisme merupakan ilmu yang membahas cara menemukan, memahami, menyampaikan, mempertahankan, dan mewariskan nilai-nilai paling dasar yang dianggap perlu bagi setiap manusia untuk kepentingan hidupnya. Tujuan umum filsafat ini adalah membentuk seseorang yang berguna dan berkompeten. Isi dari pendidikannya yakni mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan hal yang mampu menggerakkan manusia untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua yakni prinsip-prinsip aliran esensialisme, di mana terdapat beberapa prinsip aliran esensialisme, di antaranya yang pertama, prinsip education as cultural conversation. Prinsip dan watak utama pendidikan esensialisme ini yakni semangat ingin kembali kepada warisan kebudayaan masa silam yang agung, ideal, dan telah teruji oleh zaman, sehingga pendidikan menjadi pemelihara kebudayaan yang ada. Yang kedua yakni prinsip penyesuaian kepada natural law, di mana esensialisme baik realisme maupun idealisme meyakini bahwa alam semesta ini tersusun dari tatanan yang pasti, teratur, dan sistematis. Dalam dunia pendidikan, para tokoh esensialisme juga merumuskan aturan-aturan pendidikan dan pengajaran berdasarkan natural law. Yang ketiga yakni prinsip demokrasi, di mana aliran filsafat yang mendukung esensialisme sama-sama menaruh perhatian kepada perlunya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk menegakkan demokrasi, warga negara harus belajar mengatur, membina, dan memelihara nilai yang ada dalam kebudayaan yang telah teruji. Yang keempat, prinsip dalam belajar. Esensialisme dalam mengkaji masalah belajar meletakkan dasar pijakannya pada pemikiran filosofis dan cara kerja ilmiah. Menurut esensialisme, proses belajar secara sederhana dapat diletakkan pada prinsip-prinsip melatih daya jiwa potensial yang ada, dan proses belajar sebagai proses penyerapan apa yang berasal dari luar, yakni dari warisan-warisan sosial yang disusun di dalam kurikulum tradisional, dan guru berfungsi sebagai perantaranya. Prinsip yang terakhir yakni prinsip dalam kurikulum, di mana prinsip kurikulum menekankan pada penguasaan yang tepat atas isi atau materi kurikulum tersebut, yakni kurikulum dibuat memang sudah didasarkan pada urgensi yang ada di dalam kebudayaan lingkungan peserta didik. Yang ketiga, tokoh dalam filsafat esensialisme, di mana para tokoh yang telah dianggap sebagai peletak dasar asas filsafat paham esensialisme pada zaman klasik yakni Plato, Aristoteles, dan Demokritos. Plato dianggap sebagai bapak objektif idealisme dan juga sebagai peletak dasar teori modern dalam esensialisme, sedangkan Aristoteles dan Demokritos keduanya dianggap sebagai bapak objektif realisme. Ada pula tokoh esensialisme yang memiliki pandangan tentang pendidikan, di antaranya yang pertama yakni Desiderius Erasmus, di mana beliau ini merupakan seorang humanis Belanda yang hidup pada abad ke-16, permulaan abad ke-16. Dia berusaha agar kurikulum di sekolah bersifat humanistik dan bersifat internasional, sehingga dapat diikuti oleh kaum tengah dan aristokrat. Yang kedua yakni John Locke. Beliau merupakan tokoh dari Inggris yang berpandangan bahwa pendidikan harus selalu dekat dengan situasi dan kondisi, memiliki sekolah kerja untuk anak-anak miskin. Yang ketiga yakni William T. Harris. Beliau berpandangan bahwa pendidikan mengizinkan terbukanya realita berdasarkan susunan yang pasti berdasarkan kesatuan spiritual. Keberhasilan sekolah adalah sebagai lembaga yang memelihara nilai-nilai yang telah turun-temurun dan menjadi penuntun penyelesaian diri setiap orang kepada masyarakat. Poin yang terakhir yakni pandangan esensialisme dan penerapannya di bidang pendidikan.
Pendidikan merupakan suatu sistem yang memiliki ketertarikan antara suatu aspek dengan aspek lainnya, di mana aspek-aspek tersebut meliputi: yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam aliran esensialisme merupakan penyampaian warisan budaya dan sejarah melalui pengetahuan yang telah bertahan sepanjang waktu diikuti oleh keterampilan. Dengan demikian, pendidikan dapat diketahui oleh semua orang. Yang kedua yakni kurikulum. Menurut filsafat pendidikan esensialisme, kurikulum merupakan sebuah miniatur dunia yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran, kenyataan, dan kegunaan. Filsafat pendidikan esensialisme menerapkan berbagai pola kurikulum, diantaranya yakni idealisme dan realisme, di mana idealisme ini merupakan suatu upaya dalam mengembangkan kepribadian siswa sesuai kebenaran yang berasal dari Sang Pencipta. Sedangkan realisme diartikan sebagai sebuah upaya untuk dapat mengarahkan siswa dalam menguasai ilmu pengetahuan. Yang ketiga yakni pendidik, di mana pendidik memegang posisi tertinggi dalam dunia pendidikan sehingga ruang kelas sepenuhnya ada dalam pengaruh dan kekuasaan seorang guru. Filsafat pendidikan esensialisme menekankan otoritas seorang guru dalam menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya serta nilai-nilai pokok yang ada dalam kurikulum. Yang keempat, peserta didik. Dalam filsafat esensialisme, fokus utama dalam proses belajar adalah membentuk intelektualitas peserta didik. Peserta didik didorong dalam berpikir secara jelas dan logis. Tujuan utama dari filsafat esensialisme bagi peserta didik ini yakni mempersiapkan peserta didiknya dalam bermasyarakat dan beradab. Halo, saya Ria Vinola Alvanisari. Saya di sini akan menjelaskan tentang rekonstruksionisme. Yang pertama adalah pengertian paham rekonstruksionisme. Kata rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris yaitu rekonstruk, yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merubah tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Dan menurut Imam Barnadib, rekonstruksionisme ini sebagai filsafat pendidikan menghendaki anak didik agar dibangkitkan kemampuannya untuk secara rekonstruksif, menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat sebagai akibat adanya pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah tokoh pelopor aliran rekonstruksionisme ini. Rekonstruksionisme ini dipelopori oleh George Kohn dan Harold Ruch. Caroline Park pada tahun 1930 yang ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil. Dalam publikasinya There the School Built on New Social Order mengemukakan bahwa sekolah akan benar-benar berperan apabila sekolah menjadi pusat bangunan baru masyarakat secara keseluruhan dan kesukuan atau rasialisme. Karena masyarakat yang menderita kesulitan ekonomi dan masalah-masalah sosial yang besar merupakan tantangan bagi pendidikan untuk menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dan rekonstruksi sosial daripada pendidikan yang hanya mempertahankan status negara dengan ketidaksamaan dan masalah-masalah yang terpendam di dalamnya. Yang ketiga, pandangan rekonstruksionisme dan penerapan di bidang pendidikan. Aliran rekonstruksionisme ini berkeyakinan bahwa tugas penyelamat dunia ini merupakan tugas semua umat manusia atau bangsa. Karenanya, pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual yang sehat akan membina kembali manusia melalui pendidikan yang tepat atas nilai dan norma yang benar pula demi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Sehingga terbentuk dunia baru dalam pengawasan umat manusia. Kemudian, aliran ini memiliki persepsi bahwa masa depan suatu bangsa merupakan suatu dunia yang diatur, diperintah oleh rakyat secara demokratis dan bukan dunia yang dikuasai oleh golongan tertentu. Yang keempat adalah prinsip-prinsip aliran rekonstruksionisme. Yang pertama adalah masyarakat dunia sedang dalam kondisi krisis. Jika praktik-praktik yang ada sekarang tidak dibalik, maka peradaban yang kita kenal ini akan mengalami kehancuran. Maka solusinya ini adalah kita harus merenovasinya lagi. Maka dari itu sesuai dengan pengertian aliran rekonstruksionisme tadi, yaitu adalah pembaharuan gitu. Dan yang kedua adalah solusi efektif
perspektif satu-satunya bagi persoalan-persoalan dan dunia, kita adalah penciptaan sosial yang menjagat, yaitu kita harus menciptakan sesuatu yang bersosial, yang menjagat seperti itu ya. Yang ketiga adalah pendidikan formal dapat menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan sosial. Dan yang keempat adalah metode-metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis yang bertumpu pada kecerdasan asali jumlah mayoritas untuk merenungkan dan menawarkan solusi yang paling valid bagi persoalan-persoalan umat manusia. Yang kelima adalah pendidikan formal adalah bagian yang tak terpisahkan dari solusi sosial dalam krisis dunia sekarang. Maka ia harus secara aktif mengerjakan perubahan sosial. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.